Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوان رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat terus beribadah kepadanya, karena memang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Durarul Bahiyah, itu kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Nah, masih di dalam fikih jual beli, ya. Yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan tentang jual beli muhaqalah dengan muzabanah. Ya, jual beli muhaqalah dan muzabanah, yaitu jual beli kurma, ya, atau juga anggur seperti itu yang sudah dipetik, yang sudah kering, ya, dengan buah kurma atau anggur yang masih ada di pohonnya. Nah, ini terlarang, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengetahui, ya, berapa kadar samanya. Padahal ini adalah komoditi ribawiyah, ya, kurma, kemudian kismis, ya, anggur, ya, yang berubah jadi kismis kalau dikeringkan. Ini merupakan barang-barang komoditi riba, yang mana kalau mau ditukar, ya, itu harus sama. Takarannya harus sama. Nah, tatkala tidak mungkin kita untuk mengetahui takaran yang sama. Kenapa? Karena tentunya kurma kering dengan kurma basah berbeda. Ya, okelah kita tukar kurma kering misalnya 1 kilo. Kita tukar dengan kurma basah 1 kilo. Iya, ketika masih basah. Tapi ketika dia ngering, beratnya berkurang atau tidak? Berkurang, maka itu akan terjadi riba. Makanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kismis. Ya, 1 kilogram ditukar dengan 1 kilogram anggur, enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena anggur itu setelah dia mengering maka beratnya berkurang. Ya, dari sini tidak diperbolehkan menjual ini. Ya, akan tapi nanti akan ada penjelasan bahwasanya diperbolehkan bagi ashabul aroya. Ya, jadi jual beli muzabanah itu terlarang, akan tetapi ada salah satu bentuknya yang diperbolehkan. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani di pembahasan berikutnya, itu tentang masalah riba, ya, tentang jual beli aroya, itu pengecualian dari jual beli muzabanah. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah jual beli berikutnya yang dilarang oleh syariat ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani. Nah, kita lanjutkan, beliau mengatakan di antara jual beli yang terlarang adalah wal muawamah, dan diharamkan jual beli muawamah. Apa itu jual beli muawamah? Jual beli muawamah itu berasal dari kata-kata Pak. Amun itu artinya tahun. Ya, artinya tahun. Maksud muawamah adalah seseorang membeli buah
buah yang masih ada di pohonnya, ya, bukan hanya buah yang sedang berbuah. Lebih dari itu dia katakan saya beli buah, misalnya buah duku kita contohkan ya, atau anggur ya, intinya buah-buahan lah. Saya beli misalnya buah duku yang ada di pohonnya ini ya untuk sampai 4 tahun ke depan. Untuk sampai 4 tahun ke depan. Wah, ini kan tahun ini kayaknya panen sekian puluh kilo ya. Saya bayar Pak ya, untuk 3 tahun ke depan saya bayar seperti ini juga. Ya, saya bayar seperti ini juga untuk 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Ya, jadi dibayar untuk bertahun-tahun. Ini makna jual beli muawamah. Ya, jadi dia membeli buah yang bukan hanya belum matang, tapi juga belum tahu nanti tahun berikutnya dia berbuah atau tidak. Memang tahun ini berbuah boleh dibeli asal sudah matang. Ya, sudah layak untuk dikonsumsi. Belum bukan masih mentah tapi sudah matang, sudah yabdu salahuhu bahasa syariatnya itu ya, sudah nampak matangnya itu boleh. Tapi kalau sampai dia katakan sampai 3 tahun atau 4 tahun berikutnya anak saya beli, ya pokoknya buah duku yang ada di pohon ini untuk 3 tahun berikutnya saya beli, ya, dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada goror. Belum tentu tahun depan dia berbuah. Kalaupun berbuah belum tentu panen, Pak. Ya. Nah, jual beli yang seperti ini terlarang. Jual beli yang seperti ini terlarang ya. Saya nggak tahu ada nggak prakteknya yang seperti ini. Kalau ada, wah ini kok mau-maunya seperti itu ya, membeli sesuatu yang belum pasti. Ya meskipun mungkin pikirannya, oh ini pohon ini bagus nih, buahnya menghasilkan terus. Ya tapi Pak ingat bahwasanya buah nggak berbuah itu semuanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak pohon-pohon buah yang bagus menghasilkan buah yang bagus pada beberapa tahun, akan tapi pada tahun berikutnya tidak ada hasil. Banyak itu terjadi. Ya, dan itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini ada goror, tidak diperbolehkan jual beli yang seperti ini. Dilarang di dalam syariat ya, termasuk di dalam larangan ada jual beli goror di situ. Nah, dan memang ada hadis khususnya, yaitu di dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal muzabanah wa al muawamah. Rasulullah melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, itu sudah berlalu penjelasan tadi. Yang ketiga muawamah, jual beli muawamah ini jual beli buah ya yang ada di satu pohon untuk bertahun-tahun. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sekali lagi kalau ditanya kenapa sebabnya, karena ada gharar ya, dan gharar ini adalah sebab yang paling besar, yang paling banyak yang mempengaruhi halal haramnya jual beli. Ini kalau dia ada gharar jelas terlarang. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya jual beli yang juga terlarang kata beliau wal mukhadarah. Mukhadarah itu sebenarnya sudah kita jelaskan, yaitu jual beli buah yang ada di pohon sebelum matang. Tapi ini diulangi lagi oleh beliau karena sebelumnya beliau menyebutkan contoh-contoh gharar. Nah, di sini beliau sebutkan nama khususnya, yaitu namanya mukhadarah. Ya, namanya mukhadarah, dan itu ada larangan khususnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli mukhadarah, itu jual beli buah yang ada di pohonnya atau jual beli ijon sebelum matang. Ini tidak diperbolehkan Pak ya. Jadi boleh memang jual beli buah yang masih ada di pohonnya, syaratnya sudah nampak matangnya. Meskipun baru separuh, ya, misal ada pisang, mau beli pisang yang ada di pohonnya boleh, asal sudah ada yang kuning. Usar kuningnya baru di bawahnya, atasnya belum, boleh Pak. Insya Allah kalau dia sudah matang separuh, itu tanda seluruhnya akan matang insya Allah. Tapi kalau dia belum matang, itu sangat kemungkinan besar bisa jadi apa? Gagal panen. Ya, sangat kemungkinan besar. Apalagi kalau ada hama, ya jelas sudah. Ya, dia bisa gagal. Nah, seperti itu kalau sudah gagal gimana? Sedangkan dia sudah jual beli, ya kan? Nah, di sini ada gharar. Di sini ada gharar, jadi tidak diperbolehkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini sudah kita jelaskan penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut jual beli yang juga terlarang kata beliau wal urbun.
Dan di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli urbun atau arbun. Ya. Jual beli urbun adalah jual beli yang pakai apa? Uang pangkal, uang apa? DP, panjer. Nah, ini jual beli urbun. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada seorang yang melakukan jual beli, saya panjer dulu ya. Berapa harga motornya? 5 juta. Oke, saya panjer 1 juta. Nanti 4 jutanya nyusul. Tapi kalau kata pembeli, oke saya terima. Kata penjual, Afwan. Kata penjual saya terima. Tapi kalau kamu nggak jadi beli motor saya, 1 jutanya saya ambil ya. Hangus. Dan ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, yang jual beli seperti ini kata beliau termasuk jual beli yang terlarang. Ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, anak katakan pendapat mayoritas, artinya ada khilaf. Ya, ada perbedaan pendapat. Ya, Pak ya. Jangan simpulkan dulu ya. Kita baru membaca perkataan pengarang, ya. Kita belum menjelaskan ada khilaf di situ dan apa pendapat yang lebih kuat. Baik. Nah, tapi pengarang Al-Imam Syaukani rahimahullah berpendapat jual beli urbun terlarang. Jual beli yang ada panjer yang mana kalau tidak jadi beli maka panjernya hangus, ini terlarang menurut beliau. Ya. Dan ini pendapat sekali lagi kita katakan pendapat mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, 3 mazhab besar Pak, mazhab Ahlus Sunnah, mazhab fikih Ahlus Sunnah. Mereka para ulama ini melarang jual beli yang seperti ini. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urbun. Ya, sekali lagi jual beli urbun tuh jual beli yang ada panjernya, yang panjernya hangus kalau jual beli batal. Ya. Nah, yang seperti ini terlarang kata Jabir, kata apa namanya? Sahabat yang mulia Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As. Nah, Rasulullah yang melarang. Rasulullah yang melarang. Nah, dan ada beberapa riwayat yang lain juga menjelaskan intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urbun ini. Nah, yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kebanyakan ulama menilai hadis ini dhaif. Kebanyakan para ulama menilai bahwasanya hadis tersebut hadis yang dhaif, yang lemah. Ya, hadis ini hadis yang lemah, tidak sahih. Kalau hadis ini sahih, Pak, sudah jelas, nggak butuh lagi kita bahas panjang lebar ya. Kita ikut saja langsung hadis ini karena jelas sekali. Jadi masalah kebanyakan para ulama menilai hadis ini lemah, dhaif. Ya. Nah, tatkala hadis ini lemah, mau nggak mau ya akan terjadi khilaf. Sebagian ulama yang mensahihkan akan mengatakan berarti terlarang. Nah, Imam Asy-Syaukani mungkin termasuk yang mensahihkan hadis ini. Maka beliau berdalil dengan hadis ini untuk mengharamkan jual beli urbun. Ya, dan ini mungkin pendapat jumhur ulama yang mengharamkan juga berdalil dengan hadis ini. Wallahu a'lam. Ditambah lagi hadis jual beli urbun ini ya di dalamnya terdapat jenis atau salah satu jenis, satu bentuk kezaliman. Salah satu bentuk apa? Kezaliman. Kenapa? Karena kalau seandainya jual beli batal, si pembeli nggak dapat apa-apa. Akan tetapi si penjual malah mendapatkan duit panjer tadi. Ya, nah, ini kan zalim, mengambil harta tanpa hak. Ya, padahal si pembeli nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba kok duitnya hangus. Nah, ini kezaliman. Ini salah satu bentuk kezaliman kata mereka. Wallahu a'lam. Sedangkan jual beli yang ada unsur kezaliman itu jelas tidak diperbolehkan. Ya, jual beli yang ada unsur kezaliman itu jelas tidak diperbolehkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman. Ya, innallaha harrama zulma ala nafsi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Kezaliman. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan
kezaliman untuk diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram sesama kalian, ya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi, ya. Wallahu a'lam. Nah, pendapat kedua, ya, jadi pendapat pertama mayoritas ulama melarang Pak ya, mengharamkan berdasarkan dengan hadis ini, meskipun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama sahih atau tidaknya. Kemudian alasan kedua karena ada unsur kezaliman. Pendapat kedua itu pendapat mazhab Hambali. Pendapat mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwasanya jual beli urbun itu boleh. Ya, boleh. Kenapa? Pertama, hadisnya tadi lemah. Kedua, dalilnya adalah asar dari Umar bin Khattab. Sebuah asar, sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Beliau pernah ditanya tentang jual beli seperti ini dan beliau membolehkan. Ya, dan beliau membolehkan. Makanya Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang jual beli urbun, kata beliau apa? Umar ajazahu. Umar membolehkan. Beres, ya. Kata Imam Ahmad, Umar membolehkan. Umar kata Rasulullah, "Alaikum bisunnati sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Ya, ikutilah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun, dan ini sunnahnya Umar. Umar adalah bagian dari khulafa ar-rasyidin. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, adapun dikatakan ada kezaliman, maka enggak. Ya, dibantah oleh ulama-ulama Hambali. Kalau dikatakan kezaliman, tidak, impas-impas saja. Kok bisa impasan? Karena penjual juga dirugikan. Rugi apa? Waktu. Ya, mungkin kemarin dia bisa jual motor ini dengan harga yang tinggi, gara-gara diundur turun harga motor. Yang harusnya 5 juta karena sudah dipanjer dia nggak jadi jual, ternyata sudah berapa bulan nggak jadi. Kalau dia jual lagi jadi 4 juta, ya dia pas kan? Seperti itu. Tanah seperti itu juga. Ya, dipanjer tanahnya 50 juta misalnya, meskipun tanah itu biasanya naik ya. Kalau tanah ya, taruhlah misalnya seandainya ada seperti itu, bisa diturun gara-gara atau minimal ya rugi waktu tadi. Ya, atau kalau cepat dia bisa dapat tunai. Nah, gara-gara orang ini panjer maunya kredit, ya kan? Tapi ingat, yang boleh hangus tuh hanya panjer, Pak ya. Bukan angsuran. Ya, kalau angsuran itu nggak boleh dihangus-hanguskan seenaknya. Yang boleh hangus cuma panjer, sekali lagi. Ya, jangan salah paham, nanti jual beli kredit ya, sudah dibayar separuh, harga tanah 30 juta sudah dibayar 15 juta, hangus, antum nggak jadi beli. Nggak boleh itu haram jelas. Ya, ini cuma panjer, sekedar panjer. Yang panjer itu kan pasti cuma berapa persen saja. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Nah, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Dan kebanyakan ulama di zaman sekarang mengikuti pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Karena mereka menilai hadis ini dhaif dan Umar bin Khattab membolehkan, dan itu ada asas keadilannya. Sebagaimana pembeli dirugikan, penjual juga dirugikan tadi. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jual beli dengan model seperti itu boleh, ya, tapi dengan syarat. Ya, kita berpendapat jual beli urbun boleh, tapi dengan syarat apa? Penjual dan pembeli sudah sepakat. Ya, sudah sepakat. Kalau kata pembeli, ini saya panjer, kata penjual, nanti kalau nggak jadi hangus ya, enggak lah, nggak mau saya. Ya, sudah nggak boleh berarti. Jangan dipaksa, dipaksa. Ya, karena di dalam syariat Islam itu harta tidak halal kecuali dengan saling ridho, Pak. Kalau pembeli sudah ridho, nanti kalau antum tidak jadi batal ya, akhi. Ya sudah batal, nggak ridho berarti kan? Dia sudah ridho, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan tijarah, jual beli dengan asas saling ridho.
Ya, saling ridho satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Perhatikan, kita katakan boleh jual beli yang seperti ini, ada panjernya hangus kalau enggak jadi beli, ya, tapi dengan syarat kedua belah pihak saling ridho. Kalau enggak saling ridho jangan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini terdapat penjelasan apa jawaban ya, karena sebelumnya ada pertanyaan tentang jual beli seperti ini. Jadi jawabannya adalah boleh dengan syarat tadi saling ridho satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Di antara jual beli yang terlarang berikutnya kata beliau adalah wal asir idza ila man yattakhidhuhu khamra. Di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli saripati anggur, ya. Perasan anggur dijual kepada orang yang ingin menjadikannya khamr. Itu enggak boleh. Jangankan perasan anggur ya, anggurnya saja ya kita jual ke pabrik khamr, ya jelas enggak boleh, haram. Ustaz, boleh enggak jual beli anggur, Ustaz? Nah, kalau ada orang bertanya, boleh enggak jual beli anggur? Jangan langsung antum katakan boleh. Hati-hati, siapa tahu dia mencari-cari apa? Fatwa, ya. Ustaz, boleh enggak jual beli anggur? Tanya dulu, kepada siapa, Pak? Ya, jual beli anggur untuk siapa? Ya, untuk orang makan, Ustaz. Boleh. Ya. Takutnya kalau kita enggak nanya, boleh kata kita, oh ternyata dijual ke pabrik khamr. Ya. Pabrik wine ya, apa namanya, khamr yang dari anggur yang mahal itu ya. Nah, itu enggak diperbolehkan. Seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi jual beli anggur atau perasan anggur ya kepada orang yang ingin menjadikannya khamr itu jelas haram. Kenapa? Karena ada unsur ta'awun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini perbuatan dosa jelas ya. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah melaknat, kata Anas bin Malik, la'anallah ba'i'al khamr wa syaribaha wa mushtariha wa asiraha. Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat siapa? Orang yang menjual khamr, yang meminumnya, yang membelinya dan yang memerasnya. Ya. Jadi kalau antum memeras anggur, hasil perasan yang dijual kemudian dijadikan khamr, termasuk kena laknat itu. Termasuk kena laknat. Jadi khamr itu luar biasa, Pak. Yang dilaknat bukan hanya peminumnya loh. Yang dilaknat bukan hanya peminumnya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan 10 yang dilaknat. Khamrnya, penjualnya, pembelinya, peminumnya, ya, yang memeras anggurnya, kemudian yang sekedar membawakan khamrnya itu juga kena laknat. Hati-hati ya. Jadi benar-benar khamr ini seperti kata para ulama ummul khaba'ith, ibunya keburukan. Ya, karena kalau orang sudah minum khamr, dia enggak sadar maksiat-maksiat lain pun yang enggak segan-segan dilakukan. Dengan minum khamr orang bisa membunuh, dengan minum khamr orang bisa berzina dan yang lainnya. Ya, maka hati-hati. Nah, dan khamr ini jelas sangat diharamkan di dalam Islam. Maka dari itu tidak diperbolehkan jual beli anggur untuk dijadikan khamr. Ya, Allahu a'lam. Dan haramnya jual beli khamr, ya, atau anggur ini itu hukumnya sama saja, baik kepada muslim ataupun kepada orang kafir. Ustaz, saya jual anggur, Ustaz, untuk orang Kristen, Ustaz, ya. Tapi dia mau jadikan khamr, gimana, boleh enggak? Enggak boleh, Pak. Ustaz, kan agama mereka enggak mengharamkan khamr, meskipun seperti itu enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, termasuk jual khamrnya enggak diperbolehkan, ya. Karena ada fatwa yang ajib ya, yang aneh, nyeleneh, Pak, ya. Dari salah seorang ya yang diulamakan, tapi kelasnya dunia loh, ya. Ya, tinggal di Mesir, ya. Namanya tidak usah disebutkan ya. Nah, dia ini memang salah satu ulama bisa dikatakan yang nyeleneh, ya. Allahu a'lam, bahkan bisa dikatakan ulama yang buruk karena fatwa-fatwanya benar-benar aneh sekali, Pak. Di antara fatwa dia menfatwakan bahwasanya boleh menjual khamr kepada orang kafir. Boleh. Ya, boleh menjual khamr kepada orang kafir.
Ya, nah ini adalah pendapat yang sangat keliru karena sepakat ulama tidak boleh jual beli khamr baik kepada muslim ataupun kepada orang kafir, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Begitu juga jual beli babi itu juga sama ya, nggak boleh juga meskipun kepada orang kafir. Ustaz, kan orang Kristen, Buddha kan mereka nggak haram makan babi, Ustaz. Iya, mereka nggak haram, tapi antum jangan jual. Ya, karena menjual belikan babi itu haram. Ya, kalau mereka mau cari makan, beli cari sendiri, suruh mereka beli sendiri. Ya, nah, tapi ada yang lucu juga ya. Anda pernah ditanya di dusun, salah satu dusun Anda pernah ngisi, "Sir, kami nggak jual beli babi. Jadi gimana Pak? Cuma minta upah." Upah memburunya, Zat. Upah memburu, ya kan? Dusun-dusun kan masih banyak Pak ya. Kadang-kadang mereka memburu babi, kemudian dikasih katanya kepada orang yang membutuhkan. Kami nggak jual. Jadi apa Pak? Minta upah. Nah, upah nangkep babinya. Ya ini hilah ini. Ini namanya hilah, ngakal-ngakali syariat, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Sama kayak jual beli kucing. Nah, kita jelaskan jual beli kucing tidak diperbolehkan, ya. Ustaz, kami enggak jual beli, kenapa? Ini cuma minta upah. Upah apa? Ngingon ya, upah ngurusnya, selama ini sudah dikasih makan dan seterusnya. Enggak boleh, Pak. Sama saja itu mengakal-ngakali, ya. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jual beli yang terlarang selanjutnya kata beliau, wal kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang. Apa maksudnya jual beli hutang dengan hutang? Maksudnya antum membeli sesuatu, antum nggak bayar, barangnya juga belum ada pada si penjual. Nah, ini namanya jual beli hutang dengan hutang. Antum bayarnya ngutang, dia juga nyerahkan barangnya ngutang, nggak langsung dikasih. Itu tidak diperbolehkan. Ya, jual beli. Akhi, ana beli ya motor antum, ana beli motor ya sama antum, seperti itu ya. Kalau motornya ada ya tidak masalah. Ana beli motor ya sama antum, oke, ya tapi ngutang ya, iya nggak masalah, sudah pisah. Ya, duit nggak dikasih, motor juga belum ada. Ya, yang seperti ini jual beli hutang dengan hutang, Pak, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, jadi harus ada salah satu yang diserahkan. Kalau mau diserahkan duitnya dulu boleh, kasih duitnya. Itu namanya jual beli salam. Tunai langsung lunas di muka, ya. Atau mau utang ya serahkan barangnya dulu. Ya, nanti bayarnya nanti, boleh seperti itu, ya. Tapi kalau barangnya nggak ada, duit belum dibayar, ya, ini bagaimana ini bentuknya? Ya, yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama sepakat jual beli hutang dengan hutang itu terlarang. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh Al-Imamul Hakim. Kata Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hutang dengan hutang. Ya, paham Pak ya? Jual beli hutang dengan hutang. Pertanyaannya, jual beli dengan sistem COD, cash on delivery, ya, boleh atau tidak? Antum pesan ke salah satu pasar-pasar online, ya, seperti itu. Antum sistemnya COD. Ya, ketika antum pesan, klik, itu kan berarti sudah beli ya. Benar nggak Pak? Ketika antum pencet beli, itu berarti sudah beli. Ya, antum belum bayar karena COD, barang belum nyampe. Nah, boleh atau tidak yang seperti itu? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak diserahkan. Ada yang berpendapat boleh nggak? Boleh. Kenapa, Pak Yadi? Apa? Iya betul, barang datang duit bayar. Sama juga seperti tadi berarti. Ya, Anda ngomong sama Pak Yadi, Anda beli motor ya sama Pak Yadi, oke. Motor belum ada, duit nggak Anda bayar. Nanti barang datang Anda bayar, kan sama saja. Berarti boleh? Nggak boleh kan? Nah, tapi COD gimana, boleh enggak? Iya betul, ya sama kayak tadi, barangnya proses pengiriman saat nanti kalau datang Anda kasih baru bayar, kan sama. Maksudnya jual beli hutang dengan hutang itu adalah si penjual belum punya barang,
Itu yang terlarang. Paham enggak, Pak? Yang terlarang itu penjual belum punya barang. Kak Hadi misalnya belum punya motor. Kadi Anda beli motor ya sama antum, bukan Anda ngomong Anda beli motor antum ya. Kalau Anda beli motor antum berarti ada motornya. Itu enggak masalah. Boleh. Ya, meskipun belum diserahkan. Nanti saat Anda ambil dulu motor di rumah, motor antum iya, boleh. Yang terlarang itu enggak ada motornya. Kadi Anda beli motor sama antum ya. Oke, saat motornya enggak ada. Anda enggak langsung bayar. Baru bercarian motor Kadi ya. Setelah berapa hari nasat baru Anda bayar. Itu yang enggak boleh. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau COD ya, kita sama orang yang penjual, dia ada barangnya enggak? Ada. Ya, maka diperbolehkan, meskipun betul sistem COD ini termasuk masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama yang melarang. Ya, dan ini pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Beliau melarang yang jual beli yang sistemnya seperti ini. Tapi jumhur membolehkan. Jumhur ulama membolehkan sistem COD. Ya, memang dulu nggak ada namanya sistem COD, Pak, tapi bentuknya seperti itu dibahas oleh para ulama di dalam kitab fikih mereka. Wallahu alam bissawab. Jadi yang seperti itu boleh. Jadi maksud jual beli hutang piutang itu si penjualnya belum punya barang, kita nggak bayar. Tapi kalau kita bayar boleh nggak? Boleh, salam namanya. Ya, Pak Gadapi, Anda beli mobil ya misalnya. Beliau belum punya mobil. Tapi Anda langsung bayar nih duitnya 100 juta. Mobilnya seperti ini, sepakat, oke, sepakat, mereknya ini, warnanya ini, ya sepakat, oke, 100 juta, langsung tunai, ya, lunas. Meskipun Pak Garbi belum punya mobilnya, baru dia cari nanti, oh ternyata dapat yang harga 95, untung 5 juta, boleh. Itu jual beli salam namanya. Nanti nggak tahu dijelaskan atau tidak ya. Intinya itu jual beli salam, bedanya tipis sekali, ya. Bedanya tipis, Pak ya, jual beli hutang dengan hutang atau jual beli orang yang enggak memiliki barang dengan salam itu tipis. Kalau yang terlarang itu duitnya belakangan. Kalau jual beli salam itu duitnya langsung lunas di awal. Itu boleh. Itu bedanya. Cuma memang ada syarat-syarat lain, seperti contohnya sifat-sifatnya itu ketika jual beli harus jelas. Yang dibeli itu apa? Oh, mobil, mereknya ini, warnanya ini, harus jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh. Ya. Kemudian juga harus jelas kapan mau diserahkannya. Nah, kalau nggak jelas, gimana saya beli mobil? Oke, kapan nyerahkannya? Ya, nantilah. Ini kita cari-cari dulu. Itu nggak boleh. Harus ditentukan kapan. 2 bulan lagi. Ya, Ustaz nanti takutnya nggak dapat. Kalau khawatir nggak dapat, ya dipanjangkan waktunya, Pak. Ya, kalau khawatir nggak dapat dalam waktu yang singkat, panjangkan waktunya. Oke, Ustaz, Ana kasih insya Allah dalam waktu 3 bulan. Cari-carilah 3 bulan, kan lama, nggak mungkin nggak dapat, ya kan? Jadi kalau khawatir nggak dapat, dilamakan. Intinya harus jelas berapa bulannya, berapa lama waktunya. Itu jual beli salam yang diperbolehkan, ya, meskipun kita belum punya barangnya. Allahu alam. Saya rasa paham insyaallah jual beli hutang dengan hutang, ya, yang terlarang, ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Berikutnya di antara jual beli yang terlarang kata beliau, wa mashtarahu qabla qabdihi. Jual beli yang terlarang selanjutnya adalah menjual barang yang belum antum miliki, kuasai kepemilikannya, belum diserah terimakan kepada antum. Ya, qabd itu bahasa Arab artinya menggenggam maksudnya. Ya, artinya antum nggak boleh menjual barang yang belum ada di genggaman antum, meskipun sudah antum beli. Ya, antum beli barang secara online. Ya, beli barang secara online misalnya. Ya, nah tapi ada orang yang beli sama antum. Ada orang yang beli sama antum. Langsung dari penjual pertama, antum katakan tolong kirim langsung ke alamat fulan ya. Paham enggak, Pak? Dan ini banyak biasanya dalam sistem reseller, ya, dan seterusnya. Itu kadang-kadang sebagian yang enggak paham pakai sistem seperti ini. Dia pasarkan barang, itu barang bukan punya dia. Ya, ketika ada orang beli baru dia pesan ke penjual atau produsen seperti itu, ya, penjual pertama atau produsen. Nanti dia suruh Pak itu yang si produsen atau penjual pertama untuk langsung dikirim ke pembeli yang kedua, ya. Tapi pembeli bayar sama dia. Yang seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena barang itu harus antum terima dulu, harus antum terima. Sudah antum terima, barangnya bagus, baru antum jual.
Ya, jadi tidak diperbolehkan menjual barang yang belum ada serah terima, yang belum antum kuasai, belum masuk dalam kepemilikan antum, meskipun sudah dibeli, dibeli. Ya, maka hati-hati dengan cara jual seperti ini. Ya, yang online, sistem online seperti itu, hati-hati. Yang seperti ini harus dihindari. Jual beli yang seperti ini harus dihindari. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini umum ya, jual beli ini umum, baik itu berupa makanan, barang ataupun yang lainnya tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita mau jual barang itu harus kita terima dulu. Ya, harus kita terima terlebih dahulu. Wallahu alam bissawab. Termasuk juga tidak diperbolehkan misalnya antum jual beli ya, dan ini terjadi ya, ada sebagian ya lembaga-lembaga yang mengatasnamakan diri mereka sudah sesuai syariat ya. Kita beli dengan dia dengan sistem kredit. Ya, dia itu sebetulnya bukan lembaga penjual tapi penyedia pinjaman, dana seperti itu ya. Meskipun dia katakan kami jual kok. Ya, dan ini banyak. Termasuk di bank-bank syariah ada sistem seperti ini. Ada sistem seperti ini. Mereka menamakan jual beli itu murabahah. Jual beli murabahah. Kita datang ke dia, ya, kita sampai kepada dia, "Pak, saya ingin beli mobil." Oke, katanya. Kami beli dulu mobilnya. Ya, nanti baru kami jual kepada Anda. Kami belinya kata mereka tunai, lunas, Anda bayar sama kami nyicil. Tidak ada denda. Tidak ada denda. Oh, kita sudah dengar enggak ada denda itu. Oh, insyaallah syar'i. Padahal syar'i enggak syar'i bukan hanya sekedar denda, Pak. Dan ini ada Pak di bank syariah, bank-bank syariah itu memang dia menerima seperti itu dan enggak ada denda loh. Ya, emang nggak ada denda. Cuma nanti akan ada akad-akad di situ. Antum baca teliti, ada yang bermasalah. Di antara bentuk bermasalah, kadang-kadang sebagian ya, anak katakan tidak seluruh. Sebagian ketika membeli kita juga diajak oleh dia ke dealernya, ke dealer. Nah Pak, ini kami beli ya sama dealer. Oke, nah itu silakan bawa sendiri. Ya, padahal itu belum pindah ke dia, masih di dealer. Harusnya dia beli dulu, pindah ke kantor dia, baru kita pindah jual ke kita. Ini enggak, masih di dealer. Ya. Jadi kita datang ke dia, antum mungkin tahu lah ya, salah satu lembaga itu ya, nama hewannya burung seperti itu ya. Burung ini properti, ada propertinya seperti itu. Nah, yang seperti itu anak sudah pelajari. Sampai orangnya yang dari Palembang datang ke kita anak tanya habis-habisan, ternyata masih bermasalah, akadnya masih bermasalah. Padahal mereka mengatakan mereka itu sudah dapat ini loh Ustaz, rekomendasi dari Ustadz Dr. Erwandi. Ya, dan di Prabu Muli ini ada, nggak tahu yang sudah kena jebak atau belum ya. Ada dia di Prabu Muli ini ya. Nah, itu nggak diperbolehkan. Ya, memang di sebagian tempat mereka nggak lagi seperti Ustaz, kami bawa keluar dulu Ustaz mobilnya katanya. Nggak di dealer lagi, sudah kami pindahkan. Kemana? Keluar dealer. Dikit seret, nah sudah pindah ya, jadi punya kami baru jual. Ini mengakal-ngakali. Taruhlah seperti itu sudah pindah, ya tapi masih ada beberapa akad yang bermasalah. Ya, dan panjang kalau mau dijelaskan akadnya, memang itu butuh diskusi panjang hal-hal yang seperti itu. Tapi wallahu alam ya, Anda pribadi masih menilai setelah ini bukan hanya dapat kabar dari orang, langsung nanya Pak ke orangnya. Ya, ke orangnya langsung yang dia berkecimpung di situ ya. Jadi wallahu alam. Dan ada beberapa hal yang ada memang sedikit Anda anggap ini agak kurang paham. Anda tanyakan ke Ustaz Arifin waktu itu, Anda WA, gimana Ustaz hukumnya? Enggak boleh kata beliau. Berarti enggak boleh. Ya, berarti tidak diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Nah, ini hati-hati yang seperti ini ya, jual beli yang dia belum pindah tangan tapi sudah dijual, ini hati-hati. Ya, yang dimaksud pindah tangan itu bermacam-macam Pak ya. Ya, kalau memang barangnya bisa dipindahkan, berarti harus memang dipindahkan. Ustaz, gimana kalau barang yang nggak bisa dipindahkan? Apakah harus pindah tangan? Ya enggak, maksudnya serah terima. Ya, kalau rumah kan nggak mungkin dipindahkan ke tempat kita. Jadi gimana bentuknya? Orang yang punya barang mengosongkan rumahnya. Nah, itu sudah salah satu bentuk serah terima. Atau dia kasih apa? Sertifikatnya.
Nah, itu sudah cukup yang seperti itu ya. Boleh kita jual kalau sudah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Jual beli yang terlarang berikutnya kata beliau, wat ta'ami hatta yajriya fihi sa'an. Di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli makanan ya sampai antum takar lagi. Ya, makanan yang mungkin bahan mentah yang biasa ditimbang seperti itu, antum tidak diperbolehkan jual yang seperti itu ya sampai antum timbang lagi. Contoh ya, antum beli kacang merah beli 5 kilo ke pasar, sudah ditimbang oleh orang pasar, di tengah jalan ada orang mau beli, Pak anda beli ininya ya kacang merahnya, sudah ini 5 kilo harganya sekian, boleh nggak? Nggak boleh. Gimana? Antum timbang sendiri dulu. Antum timbang sendiri dulu, sudah ditimbang sendiri, baru boleh dijual lagi. Ini ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jual beli makanan hatta yajriya fihi sa'an, sampai 2 kali ditakar atau 2 kali ditimbang. Timbangan pertama dari si pembeli, yang berikutnya kita nimbang sendiri, baru boleh kita jual lagi. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, tapi ini masalah khilafiyah, sebagian ulama membolehkan ya. Sebagian ulama karena hadisnya bermasalah. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, maka ya boleh-boleh saja, enggak masalah antum langsung jual. Tapi lebih hati-hati, enggak masalah Pak timbang lagi, kan apa salahnya seperti itu ya, kita timbang lagi. Allahu alam. Yang berikutnya kata beliau, wala yasihul istithna'u fil bai'i illa idza kana ma'luman, dan tidak diperbolehkan juga ya mempersyaratkan pengecualian dalam jual beli. Nggak boleh. Saya misalnya jual beli, saya jual kebun saya Pak ya, saya punya kebun karet 1 hektar, saya jual kebun ini seharga 50 juta. Tapi Pak, tolong ya, itu ada beberapa pohon Anda minta disisakan untuk saya. Ya, saya jual seluruh pohon kecuali 5 pohon jangan antum apa-apakan, itu tetap tidak saya jual. Ya, itu tetap tidak saya jual. Nah, dia mempersyaratkan pengecualian kecuali 5 pohon dan tidak dijelaskan mana pohonnya. Pokoknya dari sekian banyak pohon di 1 hektar ini, 5 pohonnya itu untuk saya, masih tetap untuk saya. Ya, ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Nanti dia ketika panen, nah Pak, saya katakan kemana Pak? 5 pohon. Dia cari pohon yang banyak getah karetnya. Nah ini itu nggak boleh, jelas. Kecuali kalau pengecualian syaratnya tadi dijelaskan dari awal. Pak, saya jual Pak ya, kecuali ini 5 pohon ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Tunjuk sudah jelas 5 pohonnya. Itu boleh. Itu boleh. Makanya oleh kata-kata illa ma'luman, kecuali diketahui. Kalau tidak diketahui nggak boleh. Ya. Begitu juga jual beli tanah. Ini Pak, tanah ini saya jual ya. Tanah ini 5 hektar. Ya. Kecuali misalnya ya ada 1,5 hektar itu tidak saya jual Pak. Ya. Ternyata tidak dijelaskan yang mana. Ketika tanah sudah digarap, oh ternyata tanah yang di pinggir jalan untuk jadi ruko. Yang dijual yang di belakang semua. Aduh, rugilah. Seperti itu, seperti ini nggak boleh. Kalau mau dikecualikan langsung jelaskan dari awal. Yang mana Pak yang mau dikecualikan Pak? Oh ini, oke. Ya, tapi kalau tidak jelas maka tidak boleh. Ya, dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thunayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli thunayya, itu jual beli yang ada persyaratan pengecualian tadi yang tidak jelas. Allahu a'lam. Nanti kita lanjutkan lagi setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan sedikit di sini karena masih banyak ya. Masya Allah, ini banyak jual beli yang terlarang. Meskipun ya, kalau kita lihat Bapak sekalian, itu ada sebagian yang saling tadakhul ya, saling mirip seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan wala yajuzu tafriqu bainal maharim, dan di antara jual beli yang terlarang adalah tidak boleh jual beli ya, ini sifatnya untuk jual beli budak ya atau hewan, itu yang ada unsur memisahkan antara
mahram, atau antara ibu dengan anak, atau antara saudara dengan saudara. Ini maksudnya dalam jual beli budak. Misal kita ada budak, ya budak ini dua saudara, ya, atau saudara dan saudari, ya, kakak adik, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Kita jual kakaknya, ya, seharga sekian ratus juta. Nah, adiknya kita nggak jual, atau kita jual dengan orang lain, itu terlarang. Jadi kalau kita ada budak, mereka bersaudara, kalau mau jual sama orang yang sama, kalau tidak ya dosa dijual sama sekali. Ya, begitu juga kalau budaknya itu ibu dan anaknya. Ibu dan anaknya budak kita, seperti itu, ya, tidak diperbolehkan. Termasuk juga hewan di sini. Ya. Ada induknya, ada anaknya, jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan, terlarang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi." Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat kelak, ya. Nah, dalam hadis yang lain dari hadis Abu Musa, beliau mengatakan, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farraqa bainal walid wa waladi wa bainal akhi wa akhihi. Rasulullah melaknat orang yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, antara saudara dan saudara yang lainnya. Wallahu a'lam. Intinya untuk jual beli budak itu jangan dipisah-pisah. Ya, tapi kita zaman sekarang belum ada perbudakan, jadi tidak bisa jual beli budak, ya. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Kemudian beliau mengatakan wala an yabi'a hadirun libadin. Dan di antara jual beli yang terlarang kata beliau adalah janganlah hadir, orang yang hadir yang ada di suatu kota. Yang ada di kota itu menjualkan barang orang yang tinggal di desa, atau sebaliknya membelikan barang untuk orang yang ada di desa, ya, yang sedang masuk kota. Jadi misal kita nih orang kota nih, ya, kita orang kota. Tiba-tiba ada saudara kita dari dusun, dia bawa apa? Hasil pertanian dia, ya, dia bawa. Dia telepon kita, saya mau ke pasar kota nih, kenapa mau jualan? Oh sudah, nanti saya jemput, biarkan saya yang jualin. Ya, sampai kota kita suruh duduk di rumah, kita yang jualin, itu nggak boleh. Ya, atau sebaliknya ada orang desa mau membeli barang, ya, dia nelpon kita, saya tolong itu mau ke kota, mau ngapain, beli ini itu, oke, saya yang belikan, nggak boleh juga. Ya, kenapa tidak diperbolehkan? Ya, pertama tentunya karena ada larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, Ibnu Umar mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin. Rasulullah melarang orang yang hadir yang tinggal di kota untuk menjualkan, ya, barang orang yang badui yang tinggal di desa. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Begitu juga dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir, Rasulullah mengatakan la yabi' hadirun libadin. Janganlah orang yang ada di kota menjualkan barang orang yang ada di desa. Apa sih sebab pelarangannya? Nah, ini sebab pelarangannya tidak ada di dalam 4 sebab yang kita jelaskan. Kenapa? Karena sebabnya ini sudah unsurnya unsur luar. Ulama mengatakan ini unsurnya sudah di luar. Apa? Itu bisa memudaratkan orang lain. Kok bisa, Ustaz? Iya. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan apa? Da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Kata Rasul, biarkan orang mereka saling jual beli sendiri, ya, Allah nanti yang ngatur rezeki mereka. Biarkan mereka berniaga sendiri, enggak usah antum bantu-bantu. Kenapa? Karena kalau antum bantu, ya, saudara antum tadi, antum akan memudaratkan orang pasar. Ya, kenapa? Karena antum orang kota biasanya tahu harga pasar. Orang desa kadang-kadang nggak tahu. Ketika dia datang ke pasar kota, dibeli oleh orang pasar, ya harganya mungkin agak ringan. Tapi kalau yang jual antum paham. Oh, ini biasanya dijual seperti ini. Antum modalnya seperti ini. Akhirnya untung dia lebih kecil. Antum telah memudaratkan orang yang ada di kota. Itu kata para ulama. Ya. Atau sebaliknya membelikan barang tadi seperti itu juga. Kalau orang desa mau beli HP,
Mungkin dikatakan oleh orang kantor 2 juta Pak, dia nggak mikir karena dia nggak tahu harga HP misalnya. Ya meskipun sekarang jarang yang nggak tahu ya. Kalaupun seperti itu, ya kan, udah selesai. Atau dia nggak bisa nawar, tapi orang kota ya udah tahu harga pasar, pinter nawar. Akhirnya kalau dia jual sendiri 2 juta, karena antum yang membelikan teman antum dari desa tadi 1.800.000, kan dia yang dapat mudarat. Nah ini sebabnya kata para ulama kenapa jual beli ini terlarang. Itu sebab ya, meskipun kalaupun nggak ada sebab seperti itu tetap terlarang. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Ya, Ustaz nggak seperti itu kok Ustaz. Meskipun nggak seperti itu tetap ada larangannya. Tapi kalau ditanya apa sebabnya, itu kalaupun sebab ini nggak ada tetap terlarang. Ya, itu kan salah satu sebab. Mungkin ada sebab lain yang kita tidak tahu. Terkadang kan seperti itu, ya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Memang ini masalah khilafiyah, betul Pak. Karena kalau mencari masalah khilafiyah ya rata-rata khilafiyah ya. Karena ya memang banyak juga masalah-masalah jual beli yang sepakat enggak boleh, tapi lebih banyak yang memang khilafiyah. Termasuk hal ini khilafiyah. Ini tapi jumhur melarang. Abu Hanifah mengatakan boleh. Ya, tapi pendapat yang lebih tepat tidak boleh karena ada larangannya jelas, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu. Masih ada beberapa praktik jual beli yang terlarang juga, kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan tanya jawab. Sudah ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya jual beli pekerjaan? Nah, ya. Kalau jual beli jasa boleh ya. Kita bekerja kemudian digaji. Ini bukan jasanya yang dijual, tapi pekerjaannya, profesinya. Ya, apa? Driver. Nah, biasanya yang banyak itu apa? Driver, ya kan? Itu yang banyak dijual belikan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada orang yang mau membeli pekerjaan itu, dia mau beli pekerjaan itu, meskipun agak mahal ya, berapa biasanya? 100 kepucuk. Ya kan? Sekarang kita tanya, tujuan dia membeli pekerjaan untuk dapat apa? Untuk dapat apa, Pak? Gaji. Gaji itu berupa uang, ya kan? Jadi dia mengeluarkan duit 150 juta untuk dapat berapa? Pasti lebih banyak. Kalau sebulan dia dapat gaji misalnya 8 juta saja. Anda pernah nanya sama driver berapa Pak gaji driver Pertamina ya? Ya 8 juta. Masya Allah, belum lagi lembur-lembur bisa 9 juta lebih. Wow, wajar jadi diperjualbelikan ya. Wah, ini polisi saja kalah nih ya, benar kan dia? Kalah ya. Yang pangkat sudah ini aja masih kalah dia sama driver. Wajar dijual belikan. Nah sekarang kalau dia kerjanya 10 tahun saja Pak, setiap bulan dapat gaji 8 juta. Berapa duit yang dia terima? Lebih nggak dari 100 juta? Nah sekarang duit tukar sama duit, ada keuntungan lebih, itu hukumnya apa? Lah, itulah jawabannya. Ya, antum jual beli duit, ingin mendapatkan duit lebih, benar kan? Karena nggak mungkin usaha anak cuma pengen profesinya, enggak lah, antum pengen duitnya pasti, gajinya, ya kan? Ya itu jual beli duit sama duit, nggak boleh, haram. Ya, haram jual beli seperti itu. Ya. Masih mending ya diturunkan saja untuk anaknya, itu boleh. Kalau memang anaknya kompeten, bisa nyetir, punya SIM dan seterusnya, dia turunkan untuk anak saya, memang disetujui oleh perusahaan, boleh. Tapi kalau dijual tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan, masih banyak. Nah, jual beli benih. Oh, kalau binatang ya, binatang seperti itu memang ada larangan juga memisahkan induk dengan anaknya. Tapi ya yang jelas ada nasnya itu kan apa namanya? Yang jual beli budak ya, yang mereka itu ada mahram ibu. Nah, memang ada beberapa larangan memisahkan induk dengan anaknya ya. Tapi Allahu a'lam bishawab, ya, memang sebagian ulama mengapa namanya? Menjelaskan yang nggak boleh itu kalau memang si anak tadi nggak bisa hidup tanpa induknya, ya, tidak bisa hidup tanpa induknya. Kalau bisa memang anaknya mudarat, bisa mati dan seterusnya, ya maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau insya Allah si anaknya bisa untuk hewan ya, sekali untuk hewan,
bukan untuk manusia perbudakan. Kalau perbudakan meskipun si anak tetap bisa dikasih, nggak boleh, karena yang dipisah bukan hanya itu tapi mahramnya, kekerabatan terputus ya. Tapi kalau hewan kan nggak ada kekerabatan ya, nggak ada mahramiyah, cuma dia butuh makan dari induk misalnya, butuh susu dari induknya. Tapi kalau bisa dia hidup tanpa induknya, maka insya Allah boleh, insya Allah diperbolehkan. Karena kalau dilarang akan sangat menyempitkan ya, seperti itu. Gimana banyak anak ayam ya, benih-benih hewan seperti itu yang terlarang, itu tidak sesuai dengan maqasid syariah. Wallahu alam bishawab. Jadi kita bawakan larangan memisahkan induk dengan anak itu, maksudnya kalau anak itu nggak bisa hidup tanpa induknya. Kalau bisa insya Allah boleh-boleh saja. Karena inti dari hewan itu kan yang penting dia dikasih makan, itu intinya kan. Makanya ada seorang yang masuk neraka wanita karena dia memelihara apa? Kucing nggak dikasih makan, kan itu intinya. Artinya kalau dikasih makan ya nggak masalah, dia bisa hidup nggak masalah, seperti itu ya. Allahu a'lam. Silakan. Siapa tadi? Ini dulu Pak. Kalau biasanya sekarang kan ada yang jualan untuk kembang, bukan jualan untuk roti. Gak masalah asal jelas keuntungannya, ya jelas apa pembagian untungnya, seperti itu. Misalnya ini saya titip Pak ya 5.000 ya, Bapak jualnya 6.000, 1.000 untuk Bapak, jelas. Atau 10% dari keuntungan untuk Bapak ya. Sebenarnya kalau pakai persentase itu sebagian ulama melarang kalau pakai persentase ya. Tapi kalau pakai jelas, misalnya Pak ini nanti Bapak saya kasih 1.000, itu boleh ya. Tapi kalau persentase ada khilaf, tapi Allah alam, insya Allah pendapat yang lebih kuat boleh ya, insya Allah pendapat yang lebih kuat diperbolehkan juga. Intinya jelas baik persentase ataupun nominal, nggak masalah Pak, diperbolehkan. Silakan ayat dulu tadi. Diketahui bersama-sama bahwa harga kulkas itu 2.000 dah. Karena kalau yang si pemberi kredit tadi ada kebutuhan itu mungkin semua harus keluar, maka dia kasih uang 2.000 tadi, tapi dari kesepakatan ini keuntungannya 500 untuk bayarannya, itu gimana Pak? Iya. Betul, berarti dia ngasih berapa? 2.000, dikasih 2.000, nanti dikembalikan berapa? Nah itu apa hukumnya? Ngasih duit 2.000, bayar 2.500, hukumnya apa Pak? Iya, riba berarti kan? Iya, ngakali itu namanya. Itu namanya ngakali, karena hakikatnya utang. Ya, utang itu. Ya kalau dia mau beli, dialah beli. Ustaz enggak, Ustaz. Kan di dalam Islam boleh mewakilkan, Ustaz. Nah, saya wakilkan kepada dia. Hilah, itu otaknya Yahudi. Ya. Dan ini yang Anda tanyakan ke Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Hilah itu, hilah katanya. Ya, diwakilkan kepada orang itu. Kan kita kan mewakil, Ustaz. Ini kan boleh, Ustaz. Satu akad jual beli, akad yang lain mewakilkan. Hilah. Ya, mengakal-ngakali syariat, enggak boleh, Pak. Tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, dan ini banyak ya. Bahkan yang anak kaget ketika baru-baru datang ke Prabu, ya ada yang seperti itu. Qadarullah ya Allah. Tapi ketika Anda jelaskan, alhamdulillah prakteknya sudah menghilang, nggak ada lagi. Kalau mau boleh kalau mau menjual, tapi dia beli dulu. Ya, Ana nih, siapa yang mau beli HP silakan datang ke Ana akan belikan. Kak Adi datang, saat Ana mau beli HP, oke. HP merek apa Kak? Ini. Jelas ya? Oke. Ana belikan dulu. Ya, Ana belikan, setelah datang baru tawarkan nih Kak Adi HP-nya. Ya, Ana belinya 2 juta. Ana jual sama antum 2,5 juta. Nah, kredit 1 bulan 500.000, 5 bulan lunas. Boleh nggak? Boleh seperti itu. Tapi tidak boleh ada pemaksaan, kelaziman. Maksudnya apa? Kalau suatu Kak Adi datang ke Ana, ya, ingin beli seperti itu, oke, Ana oke kan? Ketika Anda bawa HP ini Kak, sudah datang HP-nya, katakan, oh Ustaz nggak jadi. Ana nggak boleh maksa. Paham? Ketika Anda maksa berarti di awal sudah akad. Ketika Anda maksa, oh kantum kan sudah mesen, ya kan baru mesen, bukan beli. Oh nggak bisa. Nah, ketika bisa berarti sudah akad jual beli. Padahal kemarin Anda belum punya barang. Jual beli ketika belum punya barang terlarang.
Tipis bedanya, tapi hati-hati ya. Dan ini banyak yang terjadi di sebagian lembaga-lembaga, termasuk individu-individu yang ingin dapat untung pasti seperti itu. Ya, karena itu kan untungnya hampir pasti meskipun duitnya agak mundur ya. Tapi kalau banyak kan lumayan itu. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Orang dari kota sama orang dari dusun sama dari pesantren. Kan ada saudara kita dari dusun nelpon, tolong beli ke apa aja kan? Nanti dari dusun diganti uangnya. Iya. Iya, ini tolong menolong yang tidak diperbolehkan. Ya. Makanya Abu Hanifah yang membolehkan jual beli seperti itu, dia katakan boleh jual beli. Kenapa? Tolong menolong. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat itu kita memberikan kebaikan untuk saudara kita. Kan ini kebaikan, Ustaz. Betul. Ya, tapi kebaikan yang seperti ini terlarang. Kenapa? Karena ada dampak negatif untuk orang lain. Jadi keumuman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa umum, ad-dinun nasihat umum dikhususkan khusus untuk jual beli ini enggak boleh. Kebaikan lain kan masih banyak, enggak harus itu kan, Pak? Ya, kebaikan lain masih banyak. Kenapa kebaikan harus menyelisih syariat? Seperti itu ya. Jadi tetap tidak diperbolehkan. Pendapat jumhur loh ya. Na'am, wallahu a'lam. Silakan, Pak. Iya, asal jangan sesat, bahaya ya. Nyimpang-nyimpang dikit enggak masalah lah. Zalim. Ya, buat polisi tidur di jalan adalah satu kezaliman sama orang yang memakai jalan. Ustaz, kalau nggak pakai polisi tidur, orang akan ngebut, sedangkan anak kami nanti tertabrak. Anak antum jangan main di jalan. Jalan itu tempat kendaraan bermotor, bukan tempat anak main. Anak main tuh di lapangan, taman bermain, ya, di rumah, silakan. Jangan nyalakan orang yang naik motor, salahkan anak antum. Nanti hewan kami ketabrak, kenapa tidak dikurung, masukkan ke kandang. Jalan itu memang hak pengguna jalan, gak boleh asal antum kasih polisi itu mengganggu mereka, ya, mengganggu mereka seperti itu ya, tidak diperbolehkan, Pak. Ya, wallahu alam bissawab. Karena alasannya kan seperti itu, kita jawab semua alasannya. Kalau misalnya seperti ini, kalau alasannya karena mereka ngebur saat kenal potnya, mereka berarti zalim juga sama kita. Jangan zalim kita balas dengan zalim. Ya, kalau semua tahu porsi masing-masing, ya, kalau kita paham hak-hak sama muslim, ya, orang yang berkendaraan nggak akan bikin knalpot besar-besar, ya. Nah, kalau sudah seperti itu kita nggak butuh polisi tidur, kan seperti itu, Pak. Tinggal sekarang kita introspeksi diri, kekurangan kita itu kita yang hilangkan kekurangan seperti itu ya. Jangan menzalimi orang lain dan jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Allahu a'lam bissawab. Naam. Cukup insyaallah. Masih ada terakhir insyaallah, Pak. Kalau jual beli darah tidak boleh, kalau donor boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Alasannya kami kan ada persiapan di proses dan seterusnya, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Seperti itu. Kalau memang mau didana, donor itu kan sifatnya orang yang ngasih darah pun sudah sukarela. Kenapa dia jadikan duit? Dan biasanya kalau PMI itu nggak ngambil ya. Dari aturan PMI-nya nggak ngambil, nggak tahu kalau individu ya. Ya, karena Palang Merah Indonesia itu kan memang dibuat untuk sifatnya sosial, Pak ya, bukan untuk material seperti itu. Jadi silakan diprotes kalau mereka minta dana. Selama ini saya pribadi beberapa kali tidak pernah diminta dana seperti itu ya. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini tidak diperbolehkan. Kalau dikatakan untuk ini ya bisa jadi hilah seperti itu ya. Barakallahu fikum. Nah, masih ada terakhir tadi ya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.